Recording in progress. Oke, kita akan mengenal tentang David Paul Ausubel. Itu adalah seorang psikolog pendidikan yang dikenal atas kontribusinya terhadap pengembangan teori belajar. Teori belajar yang terkenal ya, salah satu ya teorinya yang terkenal itu adalah teori pembelajaran belajar signifikan atau significant learning theory. Jadi teori ini itu memfokuskan pada konsep-konsep seperti ada nanti struktur pengetahuan, subsidiari ya nanti akan kita bahas. Kemudian pemberian jembatan konseptual tentang pentingnya kepengetahuan awal dan subsidiari subsemen. Yang pertama tentang struktur pengetahuan Bapak Ibu. Jadi cognitive structure. Ya, di sini Ausubel percaya bahwa proses belajar itu sangat tergantung pada struktur pengetahuan yang ada di dalam pikiran seseorang. Ya, kayak ini kita sedang belajar ya. Nah, kita sedang belajar, itu berarti kita sedang membangun struktur pengetahuan yang ada di otak kita ya. Jadi teori ini memfokuskan, tadi ya saya ulang lagi ya, Ausubel percaya bahwa proses belajar itu sangat tergantung pada struktur pengetahuan yang ada di dalam pikiran seseorang. Nah, struktur pengetahuan ini itu adalah kerangka kerja kognitif yang digunakan untuk mengorganisasi informasi. Nah, proses belajar itu akan efektif jika apa Bapak Ibu? Jika informasi baru atau informasi yang baru didapat itu dikaitkan dengan struktur pengetahuan yang sudah ada. Jadi begini, sebagai seorang guru, bertahun-tahun ya kita jadi guru ya. Ketika kita mengajar materi baru, itu harus apa? Harus kita kaitkan dulu dengan konsep yang sudah dipahami peserta didik. Misal, kita mengajarkan tentang perkalian. Contohnya ya, apa tiba-tiba kita mau langsung masuk ke perkalian? Tidak ya. Jadi kita hubungkan dulu materi perkalian yang mungkin baru didapat oleh anak kelas 2. Itu dihubungkan dengan konsep penjumlahan. Gitu ya. Jadi diingatkan dulu anak-anak coba kalau 2 tambah 2 ya ditambahkan lagi dengan 2 jadi berapa? Misalnya seperti itu ya. Lah, ini kalau kita ubah ke dalam perkalian, ini kita hitung nih, duanya ada berapa? Ada 3. Ini kita tulis jadi 3 kali dari angka 2. Nah, ini jadi struktur pengetahuan yang sudah ada di otaknya itu terhubung ke materi baru yang dia pelajari. Sih malah berisik, jangan berisik sih ya. Maaf ya Bapak Ibu, mainan pintu anak saya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini pengetahuan yang eh, diperoleh itu harus dikaitkan dulu dengan pengetahuan lama. Ya, oke. Yang kedua tentang subsidiari. Ya, apa itu subsidiari ya? Nah, kita kenali dulu. Subsidiari atau subsumption ini merujuk pada pemahaman bahwa informasi baru, sekali lagi ya, informasi baru ini harus dimasukkan ke dalam struktur pengetahuan yang sudah ada.
dalam pikiran seseorang. Ya, sama kan ya. Jadi sekali lagi informasi baru harus dihubungkan ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Dalam proses subsidiari, konsep-konsep baru terhubung dengan konsep-konsep yang sudah dikuasai oleh individu. Dan ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam. Coba kalau Bapak Ibu tidak menghubungkan konsep perkalian ke konsep penjumlahan misalnya. Nah, siswa akan bingung, ya. Misalnya lagi kayak mengajar KPK. Nah, KPK itu kan kelipatan. Kelipatan di sini kita hubungkan juga ke penjumlahan atau bisa juga ke perkalian. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Pemberian jembatan konseptual atau biasa kita sebut advanced organizer ya. Ausable mengusulkan penggunaan pemberian jembatan konseptual sebelum memasuki pembelajaran materi yang lebih kompleks ya. Jadi advanced organizer adalah informasi dasar yang diberikan sebelum memulai pembelajaran yang lebih dalam. Nah, ini contohnya ya di kurikulum Merdeka. Di kelas 4 itu ada CP itu mengaitkan organ. Kalau nggak salah ya, saya nggak salah lupa, ingat loh ya. Intinya mengaitkan antara organ tubuhan dengan struktur tubuh manusia. Nah, kan kalau manusia itu kan ada dalam diri peserta didik ya. Ada dalam diri peserta didik. Dia tahu, oh ada kepala, ada badan, ada kaki misalnya ya. Lah, ini dihubungkan dengan organ tumbuhan. Misalnya, kalau kaki itu fungsinya hampir sama seperti akar. Akar hampir sama dengan kaki. Apa fungsinya? Ya, membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh gitu ya. Nah, kalau kenapa kan itu ilustrasinya kenapa tumbuhan yang terkena angin itu ada yang rubuh, ada yang tidak rubuh ya lah. Selama kakinya masih kuat berdiri tegak ya dia tidak akan rubuh. Nah, seperti itu. Jadi ada jembatan konseptual. Sehingga dalam diri anak itu tidak tiba-tiba masuk ke materi yang kompleks, tetapi dikaitkan dulu dengan informasi dasar. Terus materi selanjutnya yaitu tentang pengetahuan awal. Ya, Ausubel menekankan pentingnya pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Nah, apalagi sama ya di kurikulum Merdeka ini, setiap kali kita membuat modul ajar di situ ada ya, ada tentang apa pengetahuan awal atau kesiapan belajar siswa, ya. Jadi siswa itu lebih baik dalam memahami informasi baru jika apa? Jika mereka dapat mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Maka di sini guru harus apa? Mengidentifikasi pengetahuan awal siswa dulu sebelum mengajar, Bapak Ibu. Ya, maka ada yang namanya tes kemampuan awal. Ya, jadi tes kemampuan awal itu adalah ide dari pemikiran dari teori Ausubel itu. Misalnya ya, mau mengajarkan matematika tentang bilangan hingga jutaan gitu ya. Lah sebelum kita mengajar bilangan tentang bilangan jutaan, maka kita harus mengetes dulu kemampuan awal siswa. Anak-anak kita itu sudah paham belum bilangan hingga ratusan, hingga ribuan, hingga puluh ribuan, hingga ratus ribuan itu sudah paham belum? Sehingga nanti ketika kita masuk ke jutaan dia sudah siap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maka di sini harus kita cek dulu pengetahuan awal atau kemampuan awal peserta didik.
Nah, yang terakhir tentang teori Ausubel itu adalah subsidiary subsumen. Ya, maaf ini nanti kalau bahasa Inggrisnya saya keliru ya, mohon maaf ya. Jadi saya hanya membacakan Indonesianya subsidiary subsumen ya atau subsumptive subsumption. Konsep ini merujuk pada apa? Sama ya, tentang penggabungan pengetahuan baru ke dalam konsep yang sudah ada di dalam struktur pengetahuan. Sehingga ini menciptakan pemahaman yang lebih dalam dan mengintegrasikan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Sehingga secara garis besar teori Ausubel ini mengatakan apa? Kalau guru mau mengajarkan materi baru, ya, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh guru? Coba Bapak Ibu simpulkan dulu sebelum saya lanjut. Ya, ini saya bertanya SJT ya, situational judge. Situasinya begini, jika seorang guru akan mengajarkan materi baru, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru? Silakan boleh dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Apa saja yang harus dilakukan guru? Itu ya soalnya ya. Apa saja yang harus dilakukan guru jika akan mengajarkan materi baru? Coba silahkan dijawab. Singkat-singkat saja nggak apa-apa, nggak usah langsung semuanya. Kan tadi sudah saya jelaskan ya. Sehingga sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak Ibu sudah paham dulu nih konsepnya. Apa yang harus dilakukan guru jika dia akan mengajarkan sebuah materi baru kepada peserta didiknya? Yuk, apa aja yuk? Bisa Bapak Ibu menjawab di kolom chat? Ini belum ada? Oke. Mengaitkan informasi baru. Iya, mengaitkan informasi baru dilengkapi mungkin ya. Kalau mengaitkan informasi baru berarti di sini dengan apa dikaitkannya? Enggak apa-apa ya kalau Bapak Ibu itu pengen muridnya juga mau belajar ya Bapak Ibu harus mau belajar. Salah itu enggak apa-apa dalam belajar ya. Jadi harus kita tekankan justru dengan salah itu orang akan ingat dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi di sini kita diskusi karena kalau hanya mendengarkan saya dan Bapak Ibu pasif, ya nanti akhirnya ilmu ini tidak bisa bertahan lama ya. Oke, dikaitkan informasi baru dengan pemahaman awal. Oke, good. Dikaitkan dengan pengetahuan awal siswa. Iya, terus apa lagi kira-kira tadi? Ada lagi selain itu, coba tadi kan ada struktur pengetahuan, ada subsidiari, ada pemberian jembatan konseptual, ada pengetahuan awal, ada subsidiari subsumen. Ya, jadi sekali lagi bahwa struktur pengetahuan yang ada di dalam pikiran seseorang ya itu akan dapat digunakan untuk mengorganisasi sebuah informasi. Ya, mengaitkan informasi yang dimiliki siswa dengan informasi baru. Ya, betul. Ya, jadi informasi baru dikaitkan dengan yang sudah ada. Ya, konsep baru dihubungkan dengan konsep yang sudah dikuasai. Ya, oke. Terus tadi ini ya, ini yang Bapak Ibu juga harus garis bawahi ya. Ini tadi belum ada yang menulis ini. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajarkan materi baru harus apa?
harus mengidentifikasi dulu kemampuan awal siswa sebelum mengajar, ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi ya. Buat teman-teman yang belum, yuk sama-sama ya belajar, nggak usah takut untuk salah atau apa ya, kita sama-sama belajar di sini. Ya, jadi diniatkan ikhlas hati. Kalau apa belajar tapi tidak fokus, akhirnya nanti juga tidak bisa masuk ya, sehingga Bapak Ibu harus fokus. Nah, sehingga di sini saya warna merah ya, ini conclusionnya ya. Teori belajarnya itu menekankan apa? Pentingnya membangun pemahaman itu harus dibangun secara berkelanjutan. Ya, jadi harus ada apa? Integrasi pengetahuan baru ke dalam kerangka kerja yang sudah ada dalam pikiran seseorang. Ya, maka kalau di pendidikan guru penggerak itu ada namanya koneksi antar materi. Ya, jadi ketika belajar materi baru itu harus dikoneksikan dengan materi yang sudah dia pelajari. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Ya, oke. Nomor 1, Anda adalah seorang guru yang mengajar materi yang kompleks kepada siswa Anda. Anda ingin menerapkan teori belajar Ausubel. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, tadi sebelum mengajarkan materi kompleks harus apa? Harus diawali dengan menjelaskan dulu apa? Konsep dasarnya dulu. Ya, sebelum memasuki materi yang lebih kompleks ya. Kalau tiba-tiba langsung memberikan materi yang sulit ya tidak bisa nanti muridnya ya. Mengabaikan pemahaman awal siswa. Nah, ini juga salah ya, padahal tadi harus di apa? Diidentifikasi pengetahuan awalnya. Apalagi menyuruh siswa mencari tahu sendiri. Nah, ini kurang tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, untuk meningkatkan keaktifan kita ya. Saya nanti yang saya tunjuk secara estafet gantian nunjuk temannya yang lain ya, biar kita aktif ya pembelajarannya. Ini bisa juga Bapak Ibu gunakan di kelas. Jadi saya nunjuk Bu Anita. Nah, nanti setelah Bu Anita menjawab dan membahas kira-kira apa menurut Bu Anita. Terus nanti Bu Anita ganti nunjuk yang lain. Gitu ya. Silahkan Bu Anita nomor 2. Nomor 2, Anda mendapati sebagian besar siswa Anda kesulitan memahami materi pelajaran. Bagaimana Anda akan menerapkan prinsip-prinsip teori belajar Ausubel? Gimana Jawabannya, kalau muridnya kesulitan apa Bu yang dilakukan? membuka pertanyaan terbuka untuk mengukur Hmm, pemahaman siswa awal sebelum memasuki materi yang mendalam. ya. Kenapa yang A ini salah? Kalau melanjutkan mengajar dengan materi yang telah direncanakan, kira-kira apa nanti yang terjadi sama siswanya? Kalau kita lanjutkan ngajar, padahal siswanya kesulitan, berarti siswanya tidak akan paham, ya. Nah, B. Menggunakan istilah teknis dan bahasa ilmiah yang kompleks untuk melibatkan siswa. Ini juga tidak menyelesaikan permasalahan, ya. Nah, maka ya ini ya. Jadi ada sebuah situasi kita harus memilih. Yang mana? Karena di sini siswa kesulitan, berarti guru harus melakukan apa tadi? Melakukan identifikasi pengetahuan atau pemahaman awal. Biar tahu sakjane atau sebetulnya murid saya itu pemahamannya sejauh apa ya.
sebelum saya mulai pelajaran ini gitu ya. Jadi kita cek dulu. Boleh pakai pertanyaan terbuka ya. Misalnya mau mengajarkan materi luas keliling. Nah, ditanyakan dulu tentang bangun datar dulu. Tahu nggak tuh murid kita tuh bangun datar? Nah, gitu ya. Mengandalkan buku teks sebagai satu-satunya sumber informasi juga salah, ya. Jadi tadi kalau siswa kesulitan yang dilakukan adalah diberi apa? Pertanyaan terbuka untuk mengukur pemahaman awal siswa. Oke, silahkan Bu Anita nunjuk siapa? Ibu Winda Arisusanti. Ya, silahkan Bu. Diem dulu Bunda ngomong. Ya, tidak apa-apa. Ada Putra. Seorang siswa telah menunjukkan minat khusus pada topik tertentu. Bagaimana Anda akan menggunakan konsep pengetahuan awal dalam teori belajar Ausubel untuk membantu siswa ini? Kira-kira yang apa, Bu? Apakah A, B, C, apa D? Yang B. B ya, ya. Kalau tidak memberikan perhatian khusus berarti kita abai, ya. Kita tidak memperdulikan siswa kita tadi. Nah, memberikan sumber daya tambahan tentang topik tersebut. Jadi kita tuh apa sebagai fasilitator anak tadi ya. Kita misalnya ada anak tuh kok punya minat lebih tentang misalnya tentang musik gitu ya. Ya boleh kita cari misalnya not-not lagu, kita dampingi dia gitu boleh. Ya kalau mengabaikan minat juga kurang tepat. Menyuruh untuk mengejar minat mereka sendiri juga salah ya. Jadi yang betul yang B. Oke, silahkan Ibu nunjuk siapa untuk nomor 4. Bu Winda. Ibu Yesi. Ya, silahkan. Ibu Yesi. Iya, Ya, itu. enggak ngantuk ini. Ya, silahkan nomor 4, Bu. Ya, nomor 4. Seorang siswa tampak bingung saat Anda menjelaskan konsep penting dalam materi pelajaran. Bagaimana Anda akan menghadapi situasi ini berdasarkan teori belajar Ausubel? Ya, di sini siswanya kebingungan ya. Ketika kita sedang menjelaskan sebuah konsep penting, maka apa yang kita lakukan? Mengabaikan siswa, menghukum, menyuruh siswa mencari jawaban mereka sendiri. Yang mana? Yang ini ya, mengulang penjelasan. Iya. Dan kita apa tadi? Kaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Kata kuncinya ini ya, mengaitkan. Oke, silahkan nunjuk siapa untuk nomor 5. Ibu Sri Nurjana. Ibu Sri Nurjana, silakan Bu. Anda adalah seorang guru yang mengajar siswa dengan beragam tingkat kemampuan. Bagaimana Anda akan memadukan teori belajar Ausubel dengan praktek pengajaran Anda? Ya, menurut Ibu apa jawabannya? Jawabannya mengelompokkan. B. Siswa berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang sesuai dengan tingkat mereka. Iya, iya betul. Kalau mengabaikan jelas salah ya. Ya, Menghukum siswa yang kurang mampu, apalagi tidak boleh. Kalau tidak mengajarkan materi yang kompleks sama sekali, itu juga tidak boleh. Kasihan nanti siswa-siswa yang sebenarnya punya bakat berpikir kritis, itu kalau kita memberi materinya mudah-mudah terus, dia nanti cenderung bosan untuk belajar di kelas ya.
Maka di sini mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Ini artinya bukan gini ya Bapak Ibu ya. Jangan berpemikiran sempit. Berpemikiran sempitnya begini. Kadang tuh ada guru yang merasa lah nanti nih saya kelompok-kelompokkan pinter dengan yang pinter, bodoh dengan yang bodoh. Nanti saya ini loh Bu, kayak melabel membeda-bedakan peserta didik Bu gitu ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi prinsip diferensiasi di sini itu memberikan sesuai kebutuhan belajar mereka. Bukan berarti kita itu membeda-bedakan murid kita dalam arti negatif ya. Jadi di sini kalau mungkin ada siswanya yang tingkat pemahamannya masih kurang ya kita beri materi yang mudah kayak gitu ya. Terus yang sedang ya kita beri materi yang konsep-konsep yang sedang lah, yang sulit ini ya yang pinter atau yang katakan bisa berpikir kritis itu juga kita beri materi yang kompleks supaya dia juga terasah tuh pemikiran mereka gitu ya. Ini bukan berarti kita melabeli murid kita ini yang pinter ini yang bodoh enggak gitu ya. Nomor 6 silakan Ibu nunjuk siapa ini nomor 6. Dinyalakan mikrofonnya. Tadi terakhir Bu Saya, siapa tadi? ya Ya. bentar, saya tunjuk Oke. Bu Murti Lestari. Oh ya, Bu Anik Murti Lestari. Silakan Bu Anik nomor 6. Ya, seorang siswa telah menunjukkan minat dalam belajar mandiri dan sering mencari pengetahuan tambahan di luar kurikulum. Bagaimana Anda akan mendukung minat belajar mandiri siswa ini berdasarkan teori belajar Ausubel? Nah, yang mana? Bentar, Mbak. Ya. Menyuruh. Yang C, memberikan berbagai Ya. rekomendasi untuk eksplorasi lebih lanjut. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita batasi akses tadi ya tidak berkembang ya, hanya fokus pada materi yang ada di kurikulum juga kurang tepat ya. Mengabaikan minat siswa apalagi ya. Jadi kita harus sekali lagi memberikan sumber daya apapun ya. Misalnya kayak buku atau mungkin nanti kita beri link-link supaya dia nanti mempelajari lebih lanjut atau kita dampingi kayak gitu juga boleh. Jadi intinya kita siapkan. Kita siapkan walaupun itu di luar dari kurikulum ya. Oke, yuk silakan untuk nomor 7 Bu Anik nunjuk siapa? Yeah. Mas Arifin. Ya, silakan. Mas Arifin atau Pak Arifin, on atau tidak ini? Halo. Ya, oke, silakan nomor 7, Pak. Oh iya. Anda mendapati bahwa beberapa siswa memiliki pemahaman yang sangat rendah tentang konsep yang harus diajarkan dalam pelajaran berikutnya. Bagaimana Anda akan menghadapi situasi ini berdasarkan teori belajar Ausubel? Ya, yang mana? Tadi kan ada yang kesulitan, ya. Apakah langsung ini? Yang memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang konsep dasar sebelum melanjutkan. Ya, betul ya. Jadi ini tadi masuk ke apa namanya? Masuk ke yang dari Ausubel tadi bahwa kita dalam memberikan materi itu harus dari yang dasar dulu sebelum kita masukkan materi yang lebih sulit gitu ya. Kalau melanjutkan materi berikutnya ya salah ya, tanpa pemahaman dasarnya aja dia belum paham kok. Gimana kita mau mengajarkan materi berikutnya, gitu ya. Oke, sudah bisa ya. Jadi intisari dari teori Ausubel, insya Allah Bapak Ibu sudah banyak yang menguasai. Yuk, sekarang kita lanjut ke nomor
8. Silakan Pak Arifin menunjuk siapa, bisa dinyalakan lagi mikrofonnya. Pak Arifin menunjuk siapa, pilih saja salah satu. Dinyalakan mikrofonnya. Oke, karena Pak Arifin. Halo, Oke, Pak silakan Ibu Pak, Sulis. nunjuk siapa? Oke, Ibu Sulis, silakan Ibu Sulis nomor 8. Siap. Bisa dinaikkan di atas ke atas Mbak Intan. Yang Ya. bawah nggak kelihatan. Oke. Naikkan dikit. Seorang Oke. siswa tampak kehilangan minat dalam pelajaran dan menganggapnya membosankan. Bagaimana Anda akan menggunakan konsep struktur pengetahuan dalam teori belajar Ausubel untuk memotivasi siswa ini? Oke. Kasusnya kehilangan minat. Ya, kehilangan minat berarti harus apa yang dilakukan gurunya? Mencoba menciptakan koneksi antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Iya, betul, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini saya bahas ya. Kemarin juga alhamdulillah ikut diklat workshop tentang pembelajaran diferensiasi itu ini Bapak Ibu. Ini saya juga ini ya memberitahu ke panjenengan semua. Kalau pernah nggak sih mendapati murid itu di kelas kayak mohon maaf bodoh amat gitu loh. Terserahlah bu guru tuh mau ngajar apa, aku nggak peduli gitu ya. Itu namanya siswa tadi sudah kehilangan minat belajar, Bapak Ibu. Nah, sebagai guru kita tuh nggak boleh malah terus mengejudge, kamu tuh nggak pernah merhatikan bu guru, atau kamu itu gimana sih kok apa ya malah ramai sendiri gitu ya. Lah itu harusnya gurunya yang berintrospeksi ya. Kita introspeksi. Jangan-jangan materi yang kita berikan ini itu tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tuh. Ya, Bapak Ibu ya. Contohnya, kita mengajarkan tentang berbagai pekerjaan. Lah, padahal di lingkungan siswa itu mungkin isinya kayak petani, kemudian apa ya? Ada yang ternak, ada yang di kebun. Lah, terus kita ceritanya tentang pekerjaan kantoran. Nah, dia tuh nggak bisa membayangkan pekerjaan kantoran itu yang seperti apa. Maka ketika gurunya ngajar ya kayak dia tuh nggak respect gitu loh, nggak peduli atau kurang minat. Ya karena tidak dikaitkan dengan kehidupan yang ada di sekitar siswa atau di sekitar sekolah gitu ya. Nah, boleh juga misalnya sekarang anak-anak lagi sukanya apa sih gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi kan di kelas saya tuh kebetulan pada suka main stick gitu ya. Lah, stick kita gunakan aja tuh sticknya itu untuk media pembelajaran kita mengajarkan tentang apa namanya pola bilangan misalnya. Itu juga bisa. Jadi yang ada di sekitar lingkungan anak tuh kita bawa sehingga nanti dia akan senang kalau ikut pelajaran. Nah, ini juga termasuk ketika literasi ya. Mungkin nanti kasusnya literasi gitu ya. Ketika literasi itu bacaan itu nggak harus dari buku, Bapak Ibu. Nggak harus dari buku paket, nggak harus dari LKS, nggak dari modul. Tapi guru boleh membuat teks itu sesuai dengan minat siswa. Misalnya siswanya senang sepak bola. Apa? Misalnya suka klub Liverpool misalnya. Lah, itu kita buat teks literasi yang menceritakan si Liverpool itu. Pasti dia akan seneng nanti. Nah, itulah yang nanti kita sebut dengan diferensiasi ya. Jadi, di kelas itu kita hadirkan materi-materi pelajaran sesuai dengan minat siswa. Kalau kita terus mengajar dengan cara yang sama aja tanpa memperhatikan minat siswa, lama-lama siswa semakin nggak minat ke sekolah. Bahkan mungkin nanti nggak masuk itu nggak jadi beban buat dia. Alah biarin aja aku nggak masuk sekolah gitu. Tapi kalau dia merasa belajar atau di sekolah itu penting, maka sehari aja dia nggak masuk bagi dia adalah rugi gitu ya. Menghukum siswa nggak boleh. Memberikan tugas rumah yang sulit juga bukan ya. Oke lanjut nomor 9. Silahkan Bu Sulis nunjuk siapa? Mbak Dwi Mbak Dwi Ratnasari, Mbak Dwi. Ya, Bu Dwi, silahkan Bu Dwi.
Nomor 9. Seorang siswa tampak bingung saat belajar konsep baru. Bagaimana Anda menerapkan prinsip subsumsi dalam teori Ausubel untuk membantu siswa ini? Ya. Apa tadi? Prinsip subsumsi tadi apa? Ayo. Mengaitkan ya. Mengaitkan yang mau dipelajari dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Ya, berarti yang dilakukan guru apa nanti kalau sudah tahu kalau muridnya bingung saat belajar konsep baru, apa yang akan dilakukan guru? Memberikan penjelasan yang lebih mendalam ya dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Sebenarnya teori Ausubel ini nggak sulit kok Bapak Ibu ya. Yuk, sekarang nomor 10. Terakhir silakan Bu Dwi nunjuk siapa? Ya tadi dulu ya. Nunjuk siapa Bu? Bu Erna Hermawati. Silakan Bu Erna nomor 10. Seorang siswa dengan latar belakang bahasa yang berbeda tampak kesulitan memahami materi pelajaran yang diajarkan dalam bahasa yang berbeda. Bagaimana Anda akan menerapkan prinsip pembelajaran makna dalam teori belajar Ausubel untuk membantu siswa ini? Ya, apakah A terus mengajar dengan bahasa yang sulit dimengerti? Tidak. Ataukah B mencoba menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan menggambarkan konsep dengan lebih rinci? Ya. Iya, C mengabaikan kesulitan siswa? Salah. Menghukum siswa? Salah. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini terima kasih Bu, kita sudah belajar sampai dengan nomor 10. Nah, sekarang saya akan menerapkan polling ya. Di sini mana ya pollingnya ya? Oh, ini polling ya. Oke, nanti akan muncul polling, silahkan Bapak Ibu pilih ya. Jadi supaya kita aktif di kelas. Jadi saya menggunakan strategi yang berbeda-beda supaya ya tidak jenuh karena kalau hanya mendengarkan gitu ya lama-lama bosan ya Bapak Ibu ya sama di kelas juga kayak gitu. Oke, silahkan untuk polling nomor 1 Bapak Ibu silahkan nanti bentar-bentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan menggunakan auditori ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mendengarkan suara saya. Nanti silahkan pilih ya. Nah itu sudah muncul pollingnya. Nanti silahkan dipilih A, B, C, atau D. Nah, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Yuk auditori biar fokus. Nomor 1. Andi adalah seorang guru yang mengajar di sebuah Oke, saya ulang. Andi adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah dengan siswa beragam latar belakang budaya. Bagaimana Andi menerapkan prinsip pengetahuan awal dalam teori belajar Ausubel? A. Mengabaikan perbedaan latar belakang budaya siswa. B. Mengharuskan semua siswa untuk menyamakan pengetahuan awal mereka. C. Mengidentifikasi pengetahuan awal siswa dan menghubungkannya dengan materi yang diajarkan. Atau D. Meminta siswa untuk fokus pada materi baru. Ya, silakan diklik pollingnya. Set, 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 set.
Wes iki hebat-hebat kudune Bapak Ibu sudah tidak usah les lagi. Sudah hebat-hebat semua ini. Kita tunggu sebentar ya untuk temannya yang belum. Nanti kita sampai nomor 5 aja deh. Sudah kita cek hasil pollingnya. Wah, ternyata oke. Baru 19 orang nih. Yuk, Langsung klik. silakan. Iya, langsung klik A, B, C, apa D gitu ya Bapak Ibu ya. Anu untuk kolom kirim yang di bawah itu. Iya, klik kirim. Oke. Sudah Bapak Ibu, ini saya cek di sini masih ada yang keliru, maka akan saya bahas ya kalau masih ada yang keliru ya. Soalnya tadi ini ya, oke. Apa Bapak Ibu tadi jawabannya masih ingat nggak ya? Ini ya, kalau ada latar belakang, perbedaan latar belakang, maka apa yang dilakukan seorang guru? Kalau mengharuskan apa? Coba. Mengidentifikasi. Iya, pengetahuan. betul ya. Yang ini ya, mengidentifikasi pengetahuan awal. Kalau mengharuskan semua siswa untuk menyamakan pengetahuan awal, bisa nggak Bapak Ibu? Siswanya harus pengetahuan awalnya sama semua gitu, bisa nggak? Ya enggak bisa ya. Siswa itu kan pengetahuannya awalnya sendiri-sendiri ya. Ada yang sudah paham hal tertentu, ada yang belum paham hal tertentu gitu ya. Jadi kita enggak bisa. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sama ya, nanti kita luncurkan ulang pollingnya untuk nomor 2. Nah, ini nomornya enggak saya ganti, tapi nanti bisa milih ya. Oke, ini soalnya nomor 2 ya. Oke, soalnya ini ya, sudah muncul ya. Saat mengajar konsep yang kompleks, ya, guru sebaiknya A. Menjelaskan tanpa terlalu mendalam. B. Memberikan contoh nyata yang tidak terkait dengan pengetahuan awal siswa. C. Menggunakan bahasa teknis yang sulit. Atau D. Menggunakan ilustrasi yang relevan dengan pengetahuan awal siswa. Yuk, silahkan. Sudah muncul pollingnya ya? Satu orang lagi yang belum menjawab. Oke. Bagaimana saat mengajarkan konsep yang kompleks, seorang guru sebaiknya apa? A. Menjelaskan tanpa terlalu mendalam. Berarti malah tadi nggak jadi dijelaskan. Ya, nggak jadi dijelaskan. Benar atau salah tadi kalau tidak jadi dijelaskan? Kurang Salah. tepat ya. Salah. Harusnya gimana? Tetap dijelaskan. Nah, Yang iya, disesuaikan dengan pengetahuan awal siswa. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ada yang jawab B? Oke, saya cek B, B. Saya juga enggak tahu itu siapa, jadi pokoknya saya bahas saja ya. B, memberi contoh nyata. Ayo ada jebakannya. Yang tidak terkait. Ayo, benar atau salah kalau tidak terkait pengetahuan awal siswa? Salah ya. Jadi harusnya apa? Contoh nyatanya ini harus apa? Terkait dengan pengetahuan awal siswa. Oke, saya lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Dibaca dulu ya. Silakan dibaca dulu, baru pollingnya saya mulai. Nah, akhiri polling. 1, 2, ya. Silahkan saya mulai lagi. Ini nomor, nggak apa-apa ya, walaupun itu katanya ada nomor 1. Silahkan dipilih. Semua harus milih ya.
biar saya tahu nih sejauh mana kemampuan Bapak Ibu. Jadi ini namanya asesmen formatif. Menguji sejauh mana saya itu berhasil nggak ya mengajarkan materi ini ke Bapak Ibu. Seorang siswa bingung kalau gurunya menjelaskan konsep rumit, ya. Apa yang akan dilakukan gurunya kepada siswa? Yang C, penjelasan yang lebih mendalam dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Oke, alhamdulillah nih. Ya, 100% ya. Sudah betul semua. Oke. Berarti kalau sudah kan enggak usah saya bahas ya. Lanjut, nomor 4. Oke, kepencet Bapak Ibu. Silakan nomor 4. Saya mulai ulang. Bagaimana pemberian jembatan konseptual berkaitan dengan teori belajar Ausubel? Apakah A tidak berhubungan? Apakah B membantu siswa lebih cepat menghafal informasi? Ya, silakan diklik pollingnya dulu, tidak perlu dijawab langsung ya. Apakah C informasi dasar yang diberikan sebelum memulai pembelajaran yang lebih mendalam? Atau D menguji pemahaman siswa setelah pembelajaran? Apa tadi? Advanced organizer tadi apa? Jangan dijawab dulu, di polling saja dulu. Saya cek apakah betul semua atau belum. Ayo, baru 14 orang. Oke, 15, 18. Ayo, baru 18. Yang 5 belum. Milih. Harus ada yang salah biar saya nanti menjelaskan. Mbak Intan, pollingnya tadi ketutup. Oh iya, enggak apa-apa, Bu. Oke, wah ini jawabannya ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ya. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Oke, saya bahas berarti ya. Ada yang A juga. Tadi udah belajar advance organizer apa belum, Bapak Ibu ya? Advance organizer ya. Oke, kita buka lagi ya kalau lupa ya. Apa itu advance organizer? Advance organizer itu jembatan konsep. Jadi konsep itu ada jembatan. Kayak kita menyeberangi jembatan itu ya Bapak Ibu ya, dari ujung satu ke ujung yang lain. Jadi sebelum memasuki materi yang lebih kompleks itu harus ada jembatan yang dihubungkan dengan apa? Materi sebelumnya. Maka advance organizer itu adalah apa? Informasi dasar yang diberikan sebelum kita mulai pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, berarti apa tadi jawabannya? Harusnya apakah A, B, Yang C apa Bu, D? yang C. Iya, yang C ya ini ya. Advanced Ya. organizer adalah informasi dasar yang diberikan sebelum memulai pembelajaran yang lebih mendalam. Oke, terakhir nomor 5. Ya, silahkan nomor 5 dibaca dulu. Baru saya mulai pollingnya. Oke, silahkan nomor 5. Wah, langsung ini 100% betul semua ya. Oke, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari
siswa. Oke, Bapak Ibu, untuk nomor 6, langsung saya bahas sekilas saja ya. Seorang siswa menunjukkan minat khusus ya, tadi sudah ya, yang tidak termasuk dalam kurikulum. Berarti apa? Memberikan sumber daya dan rekomendasi untuk eksplorasi lebih lanjut ya. Nomor 7, seorang siswa tampak cemas dan tidak bisa konsentrasi di kelas. Maka apa yang dilakukan? Menghukum ya salah ya. Mengabaikan salah. Berarti apa? Berbicara secara pribadi dan mencari tahu apa yang membuatnya cemas. 8. Ini tadi sama ya, sudah ya. Ada latar belakang bahasa yang berbeda tanpa kesulitan. Maka kita gunakan bahasa yang lebih sederhana untuk mengajarkannya. Seorang siswa menunjukkan minat khusus pada topik tertentu. Berarti sama ya, memberikan sumber daya tambahan tentang topik tersebut. Terakhir 10, seorang guru ingin memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda, memahami konsep yang diajarkan. Bagaimana guru dapat menerapkan prinsip pemberian jembatan konseptual? Tadi caranya adalah menyediakan materi tambahan dan menjelaskan konsep dasar sebelum memasuki materi yang lebih kompleks. Oke, di akhir sesi coba Bapak Ibu refleksikan ya. Coba Bapak Ibu refleksikan sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terhadap teori belajar Ausubel ini. Ya, sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terhadap teori Ausubel ini ya. Apakah belum paham? Apakah cukup paham? Belum paham? Apakah cukup paham? Atau setelah kita belajar 1 jam tadi, Bapak Ibu sudah paham? Nah, silahkan, ini saya buat polling. Bapak Ibu isi ya. Apakah sudah paham? Atau belum paham? Atau cukup paham nih setelah kita belajar selama 1 jam tadi ya. Nanti besok masuk ke kisi-kisi yang lain. Wah, klik cepat sekali ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Jadi mengaktifkan belajar di kelas juga sama. Diajak diskusi, diajak saling bergantian satu sama lain nunjuk, terus diajak refleksi juga gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Yang ini sudah 82% yang menyatakan paham, 18% cukup paham. Maka saya doakan yang sudah paham ini nanti ilmunya bisa digunakan terus ya. Jangan sampai nanti malah hilang. Terus yang cukup paham bisa dibaca lagi materinya dan juga bisa didengarkan lagi nanti apa rekamannya. Oke, saya cukupkan Bapak Ibu. Sudah pukul 4. Kita ketemu lagi berarti nanti hari Senin ya Zoom-nya ya. Tapi untuk soal nanti tetap saya berikan ya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau banyak kurangnya ya Bapak Ibu ya. Semua yang kurang-kurang itu datanya dari saya. Kalau ada lebihnya datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.